Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Kali ini saudaraku, kita akan melihat bagaimana sikap arus bawah dalam masa penantian ini, sehingga mereka banyak yang mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Bahkan kali ini kita akan melihat satu tulisan yang sangat menyentuh sekali, dan juga tulisan ini mengeluarkan pendapatnya agar pendapat ini didengarkan oleh Pak Tongam, dan juga kalau bisa Pak Tongam mereview kembali apa yang telah diputuskan tentang VTube, sehingga keluarlah statement atau perkataan-perkataan seperti ini yang meminta tolong kepada Pak Tongam agar bisa melihat kembali keadaan atau melihat kembali sistem VTube yang ada, sehingga nanti kedepannya bisa membawa pencerahan atau kebaikan untuk VTube, khususnya VTuber semua. Oke, langsung teman-teman, ini datangnya dari Pak Akbar Arif Nur Rohim. Di sini kita melihat dari medsos Facebook di grup VTube.official. Dia mengatakan, Pak Tongam, mohon maaf, tolong review lagi marketing plan VTube yang lama. Pak, banyak orang punya penghasilan baru semenjak adanya VTube tahun 2020, Pak. Kalau saja Bapak mau buat voting, pasti lebih banyak yang bilang VTube itu menguntungkan. Sebelumnya terlihat pada setiap postingan Bapak belakangan ini, orang pada nanyain soal VTube. Ya benar teman-teman, kita melihat postingan-postingan yang diposting di Instagram Pak Tongam sendiri, padahal di situ membahas pinjol, tetapi banyak komentar yang mempertanyakan keadaan VTube, karena mereka tahu bahwasanya di awal-awal Pak Tongam selalu bahkan banyak berurusan dengan perizinan VTube, sehingga maaf, orang-orang yang mengetahui ini pasti bertanya juga kepada Pak Tongam. Walaupun sebenarnya masalah ini adalah internal VTube, tetapi tidak salah juga, dan juga bukan kesalahan bagi member-member VTuber ini mempertanyakan kepada Pak Tongam tentang masalah VTube. Lalu teman-teman, itu artinya sistem VTube yang dulu tidak merugikan, Pak. Nah, ini dikatakan bahwasanya sistem yang dulu tidak merugikan, Pak. Pak, VTube semenjak dirubah marketing plan-nya malah terseok-seok, Pak, jalannya. Masyarakat sudah banyak yang terbantu dan senang dengan hadirnya VTube. Pak, daftar VTube itu gratis loh. Pak, nonton iklan itu nggak bayar loh. Pak, kalau bayar itu nggak wajib loh. Pak, sekalipun bayar itu bukan ke perusahaan VTube, melainkan ke sesama member loh. Pak, VTube itu hanya memfasilitasi member untuk jual beli VIP loh. Pak, VTube tidak menciptakan VIP loh. Pak, kalau nonton iklan nggak pakai uang itu ya wajar lama. Pak, kalau nonton iklan nggak pakai uang itu ya wajar lama loh. Pak, di mana-mana yang pakai modal itu lebih cepat loh. Pak, tapi VTube ini nggak wajib pakai modal bayar ke perusahaan loh. Pak, member itu nggak wajib beli VIP untuk naik bintang loh. Pak, YouTube saja pulsanya lebih besar loh. Pak, posting video ke YouTube itu kuota internetnya jauh lebih banyak dibandingkan VTube loh. Pak, jadi YouTuber itu juga nggak mudah loh. Pak, lebih sulit jadi YouTuber daripada VTuber loh. Pak, tapi katanya VTube nggak menarik ya. Maaf ya Pak, saya sudah nahan dari hari itu, di saat Bapak bilang konsep VTube yang baru tidak lagi menarik karena nonton iklan hanya dapat 0,3, sedangkan pulsanya beli. Padahal VTube makan pulsa nggak sebanding aplikasi YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan kawan-kawan yang lainnya. Tapi VTube jauh lebih menguntungkan sampai kapanpun. Saya kepingin komen ini di postingannya Pak Tongam,
Saya bukan siapa-siapa yang untuk bertemu beliau. Saya bukan siapa-siapa untuk menelpon beliau. Saya bukan siapa-siapa untuk chat beliau. Saya hanya korban PHK tempat saya bekerja karena pandemi COVID dan punya penghasilan di VTube. Sayalah VTuber sejati, badutnya VTube. Ya teman-teman, ini ungkapan perasaan hati teman-teman. Karena selama ini memang dengan adanya VTube kita terbantu dengan marketing plan yang terdahulu, itu sangat membantu. Dan juga maaf, tidak sedikit di Indonesia menggunakan sistem peer to peer, tapi kenapa harus VTube yang dijadikan seperti ini? Contohnya saja, aplikasi-aplikasi game itu terkadang ada yang diperjualbelikan sesama member game itu tersendiri. Itu kan termasuk peer to peer. Kenapa tidak dibahas? Ya, jadi teman-teman, seperti inilah yang saya bacakan. Ini adalah gambaran jeritan hati seorang VTuber sejati ya. Bahkan dia sampai mengatakan dirinya sebagai badut VTube. Ya memang keadaannya seperti ini. Semua merasa terbantu pada saat VTube itu on, dan pada saat sistem marketing plan-nya seperti dulu. Dan juga bahasa Pak Tongam disampaikan di sini, dengan adanya marketing plan baru nanti, konsep VTube yang baru tidak lagi menarik, kata beliau. Nah, di sini tanda tanya, ada apa sebenarnya? Ya teman-teman, inilah tadi informasi yang saya berikan untuk sementara hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Akbar Arif Nur Rahim ini didengarkan oleh Pak Tongam ya, selaku Ketua SWI, sehingga Pak Tongam bisa mereview kembali marketing plan yang terdahulu, yang mana tidak pernah sedikit pun member berkeluh kesah dan melaporkan kerugian mereka pada saat mereka menjalankan VTube dengan cara marketing plan yang terdahulu yang menciptakan ekosistem pasar, sehingga mereka saling satu sama lain saling terbantu dalam menyalurkan VP mereka. Dan VP mereka juga tidak diperjualbelikan di luar daripada aplikasi, karena ini mata uang, bukan mata uang ya. Ini hanya berlaku di dalam aplikasi VTube saja. Jadi kalau umpamanya VP memang dipakai untuk mata uang di luar dari aplikasi VTube, mungkin tidak boleh, itu dilarang oleh pemerintah. Tetapi ini tidak. VTube ini VPoint yang ada itu hanya berlaku di dalam aplikasi VTube. Wajar, dengan sistem aplikasi yang lain pun ada yang seperti itu. Contoh seperti dinar, mata uang dinar. Mata uang dinar kan diperjualbelikan, tapi tidak boleh dipakai di umum yang ada di Indonesia, karena memang bukan mata uang yang disahkan di Indonesia. Tapi masih ada saja orang yang memegang atau membeli dinar untuk dijadikan saham. Nah, itu tidak jadi masalah selama itu tidak dijadikan mata uang yang ada di negara tersebut atau di negara Indonesia. Jadi ya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Akbar Arif Nur Rahim ini didengar oleh Pak Tongam Tobing. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Kita tunggu VTube, bagaimana kita kawal VTube itu on dan kesepakatan investor cepat selesai. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.